Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Keuangan telah membuka masa penawaran sukuk tabungan ST013 yang merupakan surat berharga negara terakhir yang diterbitkan untuk tahun 2024 ini. Melalui ST013, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berinvestasi sekaligus ikut membangun negeri. Kementerian Keuangan telah membuka masa penawaran surat berharga negara retail seri sukuk tabungan ST013 sejak 8 November hingga 4 Desember 2024, sehingga menjadi surat berharga negara terakhir yang ditawarkan pada tahun 2024. Adapun tanggal settlement ST013 akan jatuh pada 11 Desember 2024. Sedangkan tanggal pembayaran imbal pertama dilaksanakan pada 10 Januari 2025, kemudian pada tanggal 10 setiap bulannya. ST013 diterbitkan dalam dual tranches, yaitu seri ST013T2 yang memiliki tenor 2 tahun yang menawarkan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 6,4% per tahun, dan seri ST013T4 yang memiliki tenor 4 tahun dengan menawarkan tingkat imbalan tetap sebesar 6,5% per tahun. Melalui ST013, pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi membangun negeri. Di samping itu, penerbitan ST013 yang dilakukan secara online juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama dari kalangan generasi milenial. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ST013 pilihan berharga untuk masa depan sejahtera. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suharyanto. Beliau adalah Kasubdit Analisis Keuangan dan Pasar SBSN DJPPR Kementerian Keuangan. Halo, apa kabar Pak Suhar? Baik, sehat. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu nih Pak Suhar terkait dengan perkembangan dari penerbitan sukuk negara sejak pertama kali diterbitkan tahun 2008, kemudian sukuk retail sejak pertama diterbitkan tahun 2009 lalu. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tentunya kalau kita coba mereview dari perkembangan penerbitan SBSN sejak tahun 2009 ya, Oke. khususnya yang retail 2009 hingga sekarang, tentunya kita lihat menjadi bagian penting dari pemenuhan pembiayaan APBN gitu ya. Dan beranjak ataupun perlahan itu berkembang, sehingga sekarang ini kalau kita lihat dari porsi penerbitan surat berharga negara sudah bisa memenuhi 30% pemenuhan pembiayaan gitu. Selain surat utang negara yang saat ini sudah mencapai 70%. Dan mungkin kalau secara angka ya, kita menerbitkan sukuk negara ini lebih kurang sebesar 2.842 triliun dan outstandingnya sampai dengan saat ini sebesar 1.533 triliun. Dan kalau kita lihat di sisi retailnya, kita sudah terbitkan hampir 500 triliun atau tepatnya di 477 triliun. Jadi ini alhamdulillah untuk secara retail kita sudah cukup banyak menerbitkan, di antara untuk yang sukuk retail yang tradable itu 25 seri, lalu untuk yang sukuk tabungan itu ada 15 seri, dan sisanya dengan cash wakaf link sukuk itu 13 seri. Jadi alhamdulillah perkembangannya sejauh ini sangat baik, dan tentunya atas partisipasi dari investor ya. Baik, nah ini menarik, ST013 yang baru dirilis begitu ya oleh pemerintah. Sebenarnya apa yang melatar belakangi juga nih Kementerian Keuangan untuk menerbitkan ST013 nih Pak Suhar? Iya, jadi ST013 ini tidak terlepas dari bagian strategi pembiayaan tahunan maupun strategi pembiayaan yang jangka menengah, dan juga hal ini merupakan daripada diversifikasi dan inovasi kita dalam rangka pemenuhan sumber pembiayaan melalui retail gitu ya. Dan ini juga menjadi bagian dari pendukung penyediaan infrastruktur yang merupakan alternatif daripada pembiayaan pembangunan di tengah
sumber pembiayaan yang mungkin terbatas ya. Dan tentunya khususnya untuk yang sukuk ini menjadi bagian dari penopang untuk membiayai proyek-proyek yang dibiayai melalui sumber harga syariah negara. Nah, Gitu ya. lantas proyek-proyek apa saja yang dibiayai begitu oleh SBSN sendiri sejauh ini? Ya, sampai saat ini tahun 2024 ini ya, kita sudah membiayai 6.104 proyek yang Oke. tersebar di wilayah Indonesia gitu ya. Dari mulai pembangunan jalan dan jembatan, lalu juga pembangunan terminal, lalu juga pembangunan jalur kereta api gitu ya dari seluruh wilayah Indonesia termasuk juga bandar udara, lalu juga untuk pengembangan eh, asrama haji gitu ya. Jadi dari berbagai sektor termasuk juga di sektor pendidikan pembangunan berbagai kampus atau universitas gitu. Hmm, berarti cukup banyak proyek yang sudah dibiayai oleh surat berharga syariah negara ini begitu, dan ini Betul. sesuai dengan Ya, temanya begitu ya, terkait dengan pilihan berharga untuk masa depan yang sejahtera begitu Pak Suhar. betul betul. Nah, kalau kita lihat dengan minat masyarakat begitu untuk berinvestasi di sukuk negara sejauh ini bagaimana sih Pak? Kalau tadi Anda katakan sudah cukup banyak nih begitu, dan serapannya juga cukup oke nih. Ya, jadi kalau kita lihat dari minatnya eh, cukup tinggi ya untuk penerbitan sukuk retail ini, di mana ini merupakan penerbitan retail kita yang terakhir di tahun 2024 ini, dan kita tetap optimis dengan minat masyarakat, di mana juga tingkat imbal hasil yang kita tawarkan sangat kompetitif gitu ya, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang diminati oleh masyarakat investor, dan tentunya ini menjadi bagian yang penting untuk pemenuhan pembiayaan kita. Jadi dengan beberapa kemudahan yang kita Oke. tawarkan dalam penerbitan ini, itu menjadi bagian yang mungkin menjadi minat daripada investor kita ya. Lantas seberapa besar sih sebenarnya kontribusi kalau kita bicara sukuk negara dalam pembiayaan APBN sampai dengan saat ini? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Suhar dan pemirsa. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kita akan cermati bagaimana dengan ST013 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, begitu khususnya dari DJPPR. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, baik. Kita lihat ini memang ada dua tenor begitu ya. Untuk yang seri ST013T2 itu tenornya 2 tahun dengan kupon sekitar 6,4% per tahun. Kemudian ada ST013T4 berarti tenornya 4 tahun. Adapun kupon yang ditawarkan kepada investor 6,5% per tahun. Berikutnya, apa sih keunggulan dari ST013 ini? Yang pertama, ini dijamin oleh undang-undang, kemudian sesuai dengan prinsip syariah, mudah dan terjangkau, kemudian imbalan menarik, kemudian ada juga pajaknya yang rendah, serta turut membangun negeri. Baik, itu dia beberapa keunggulan dari ST013. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suharyanto. Ya, baik Pak Suhar, kalau kita bicara mengenai beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, dual tranches begitu ya Pak ya, ini mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tenor-tenornya tidak sih Pak, dan tadi kuponnya menarik juga begitu di atas suku bunga acuan juga begitu saat ini, silakan. Ya, baik. Jadi memang untuk S013 ini pada dasarnya mungkin tidak terlalu beda jauh dengan beberapa seri retail yang pernah kami terbitkan yang sebelumnya. Oke. Cuma mungkin di tahun 2000, kita mulai tahun 2023 sudah menerbitkan dual tranches gitu ya, tenor 2 dan tenor 4 tahun gitu. Dan tentunya kita melihat tenor ini menjadi bagian yang penting karena memang masyarakat lebih cenderung saat ini untuk melihat bahwasanya likuiditas di tenor 2 tahun itu lebih memungkinkan dalam rangka mungkin pembiayaan personal daripada masing-masing individu gitu ya, dibanding tenor 4 tahun. Namun demikian, kita melihat bahwasanya ini adalah tenor-tenor yang memang diminati oleh masyarakat investor kita, dan tentunya dengan tingkat kupon yang kita tawarkan ini menjadi sangat kompetitif dibanding beberapa instrumen lainnya, di mana untuk tenor 2 tahun itu 6,4%, untuk tenor 4 tahun adalah 6,5%.
Adapun untuk minimal pembelian itu adalah 1 juta rupiah ya untuk tenor 2 dan 4 tahun, sedangkan maksimal pembelian untuk tenor yang 2 tahun itu adalah 5 miliar dan maksimal pembelian untuk tenor 4 tahun adalah 5 miliar. Saya kira beberapa keunggulan-keunggulan lainnya seperti misalkan mudah dan terjangkau itu menjadi bagian penting juga karena investor dapat melakukan pembelian dimanapun dan kapanpun karena kita sudah menggunakan online system gitu ya. Lalu Oke. juga dari sisi pajaknya juga demikian lebih rendah dibanding instrumen lainnya hanya 10% dan tentunya menjadi kebanggaan buat kita sebagai investor adalah ikut serta dalam membangun negeri. Saya Baik. kira itu menjadi bagian yang penting. Nah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan negara juga dan juga tadi untuk membiayai proyek-proyek begitu ya, untuk kepentingan masyarakat, lantas bagaimana? Ini adalah bagian daripada creative and innovative financing. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh begitu. Seperti apa ya, maksud dan tujuan dari kreatif kemudian inovatif financing sendiri untuk SBSN? Ya, jadi betul sekali ini menjadi bagian daripada untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan, maka kita sangat penting untuk melakukan yang namanya kreatif dan inovatif financing dalam rangka pemenuhan pembiayaan. Oke, Dan beberapa kreativitas dan inovasi yang sudah kita lakukan, salah satunya adalah project financing sukuk, yaitu diterbitkan dalam rangka untuk membiayai proyek yang dialokasikan dalam PBN dan ini sifatnya earmark. Lalu oke, juga kita menerbitkan yang namanya green sukuk. Green sukuk ini kita terbitkan untuk pasar global ya maupun untuk yang retail gitu. baik. Jadi retail kita terbitkan juga green sukuk, juga untuk yang domestik yang wholesale itu kita terbitkan dengan PBSG 01 misalnya. Lalu juga kita menerbitkan dengan yang namanya cash wakaf link sukuk. Ini bertemakan untuk investasi sosial dan dalam rangka juga mendukung gerakan nasional wakaf Indonesia. Lalu SDG bond itu terkait dengan pembiayaan yang memang ditargetkan dalam rangka untuk aspek sosial dan sustainable development gitu. Lalu juga kita menerbitkan yang blended finance ya dengan skema KPBU, yaitu kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, dan Oke. ini menjadi bagian yang cukup diminati untuk kalangan swasta maupun badan usaha lainnya. Baik, langkah dari Kementerian Keuangan sendiri begitu dengan stakeholder terkait untuk mendorong minat masyarakat berinvestasi di sukuk negara ataupun ST013 lah begitu itu apa saja? Mengingat tadi beberapa keuntungan atau benefit yang dirasakan ini cukup menarik minat seharusnya untuk investasi di sana. Ya, jadi kembali kami sampaikan bahwasannya tentunya instrumen investasi yang kita tawarkan ini adalah memang semata-mata kita tawarkan untuk warga negara Indonesia, Oke, gitu ya. Dan memang masyarakat Indonesia ataupun investor kita mempunyai alternatif berinvestasi lainnya selain investasi yang selama ini diketahui, misalnya apakah dalam bentuk deposito, apakah dalam bentuk saham dan seterusnya. Jadi kita menawarkan jenis instrumen ini menjadi bagian yang memang tentunya akan menjadi pilihan dari masyarakat investor kita dengan tadi penawaran yang tingkat imbal hasil yang sangat-sangat menarik dan kompetitif gitu. ya dari sisi tingkat literasi kemudian inklusi keuangan sendiri di masyarakat begitu bagaimana generasi milenial Gen Z yang memang ini menjadi salah satu juga generasi yang sering dituju nih kalau misalnya kita lihat pemerintah dalam menerbitkan instrumen investasi baru, Pak Suharyanto. Iya, betul sekali. Jadi kita melihat animo Ya, investor kita dari generasi Z ini gitu ya, hmm, Gen Z, itu luar biasa. Kalau kita lihat sejak ISBN ini ada gitu ya, itu dari sisi jumlah investor terus bertambah dan didominasi oleh Gen Z gitu ya. Walaupun secara nominal oke. masih mungkin kalah dengan generasi X maupun baby boomer ya. Hmm. Tapi dari sisi jumlah investor cukup dominan di atas 50% daripada investor kita yang untuk seri retail ini gitu. Baiklah, kalau dari sisi kontribusi sukuk negara dalam pembiayaan APBN sampai dengan saat ini juga, apakah ini sudah sesuai harapan juga dari pemerintah? Ya, betul. Jadi untuk
kontribusi pemenuhan defisit atau pembiayaan itu insya Allah dan alhamdulillah kita bisa penuhi dengan penerbitan surat berharga negara yang secara khusus juga salah satunya melalui surat berharga syariah negara. Jadi kontribusi kita di dalam pemenuhan pembiayaan ini cukup besar. Jadi kalau kita lihat porsinya, lebih kurang kita bisa memenuhi 30% dari pemenuhan pembiayaan dari surat berharga negara. Jadi 70-an% itu kita dapatkan melalui surat utang negara, lalu yang SBSN kita bisa penuhi di angka 30%. Dan alhamdulillah pasar ya market masih support dengan dengan kondisi yang saat ini, dan tentunya kita di akhir tahun ini sangat optimis untuk bisa memenuhi target pembiayaan. Nah itu dia, ada target khusus tidak yang akan dicapai juga oleh Kementerian Keuangan dengan penerbitan ST13 ini? Ya, kita sangat optimis untuk pemenuhan penerbitan ST13 ini, insya Allah range 15-20 triliun bisa terpenuhi. Oke. Baik, jadi kita akan lihat seperti apa nanti proyeksi dari penerbitan ST013 begitu ke depan dan bagaimana sih target-target capaiannya. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Suhar, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suharyanto. Beliau adalah Kasubdit Analisis Keuangan dan Pasar SBSN dan JPPR Kementerian Keuangan. Baik Pak Suhar, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai penerbitan ST013, kalau kita coba sandingkan dengan penerbitan sukuk tabungan sebelumnya begitu, bagaimana capaian-capaian yang telah terjadi saat ini begitu? Apakah ST013 juga akan mendulang sukses begitu seperti penerbitan sebelumnya? Iya, jadi kami melihat bahwasanya dengan kehadiran SPN retail ini, khususnya yang ST13 ini, itu sangat baik sekali disambut oleh masyarakat. Dan kami mengamati perilaku dari investor kita ini yang selalu ingin menginvestasikan instrumennya dalam format yang aman, menguntungkan dan liquid. Dan saya kira ST13 ini merupakan jawaban atas keinginan dari masyarakat tersebut gitu. Oleh karena itu, mengulangi kesuksesan di ST12 di tahun ini juga yang kami telah terbitkan, maka kami anggap ini menjadi bagian yang memang harus kita lanjutkan dalam rangka pembiayaan tadi, yaitu tentunya dengan tagline yang sama, yaitu dalam rangka pilihan berharga untuk masa depan yang sejahtera gitu. Jadi harapannya dengan beberapa fitur yang kita tawarkan, dengan tingkat kemudahan, tingkat kompetitif imbal hasilnya gitu, itu menjadi bagian yang memang diminati oleh masyarakat investor kita. Baik, kalau kita cermati berarti sukuk tabungan seri ST013 ini merupakan ST ataupun sukuk tabungan terakhir begitu ya Pak di tahun 2024 ini. Lantas bagaimana melihat potensi akhir tahun 2024, kemudian proyeksinya di tahun depan begitu, apakah minat investasi sendiri juga masih cukup tinggi kalau kita bicara mengenai surat berharga? Ya, kami melihat walaupun di kondisi global market memang tentunya banyak tantangan gitu ya dan ketidakpastian, tapi di sisi domestik kami sangat optimis dengan kondisi yang ada, di mana kami melihat sampai sejauh ini capaiannya walaupun belum sampai dengan akhir masa penawaran, kami melihat animo daripada masyarakat untuk bisa memenuhi setidaknya separuh dari target kami sudah bisa terpenuhi. Dan ini melihat kondisi yang seperti ini memberikan gambaran kepada kami bahwasanya kita tetap optimis untuk bisa memenuhi target pembiayaan di akhir tahun ini. Dan ini merupakan kesempatan yang mestinya tidak diabaikan karena ini merupakan kesempatan terakhir di tahun 2024 dengan kondisi ataupun dengan tawaran imbal hasil yang menurut hemat kami ini sangat kompetitif sekali, di mana di berbagai pihak tawaran instrumen dan beberapa kondisi ekonomi yang tidak begitu baik gitu ya, tapi kita bisa memberikan tawaran untuk memberikan tingkat kupon yang cukup baik kepada investor kita. Oleh karena itu kami berharap masyarakat tidak melewatkan kesempatan yang baik.
baik ini gitu. Nah, Pak Suhar, caranya nih sekarang mekanismenya gimana? Kalau saya sebagai investor ingin membeli sukuk tabungan 013 ini harus kemana? Kemudian persyaratan apa saja yang harus disiapkan? Kemudian pembelian yang untuk tenor yang 2 tahun, 4 tahun ini beda nggak sih, Pak? Oh ya, eh, ini kita dengan mekanisme ISBN ya, Hmm, jadi kita dengan memanfaatkan mitra distribusi kita dari berbagai bank yang sudah ada maupun dari apa namanya dari mitra distribusi yang kita sudah hmm, kerjasamakan. Jadi teman-teman investor itu sudah bisa melakukan pembelian dengan beberapa tahapan. Tentunya teman hmm, investor harus memiliki yang namanya SID, ya Single Investor Identification itu, oke, gitu ya. Lalu yang tahapan kedua hmm, tentunya adalah melakukan order, gitu ya, pembelian minimal 1 juta rupiah dan oke, maksimal 5 miliar untuk tenor 2 tahun dan oke, maksimal 10 miliar untuk tenor 4 tahun. Lalu setelah melakukan order hmm, tentunya melakukan pembayaran. Lalu setelah melakukan pembayaran nanti ada notifikasi hmm, bahwasanya investor terkonfirmasi sebagai pemilik dari ST013. Jadi tahapannya hanya 4 itu saja oke, dan nanti Bapak Ibu investor dapat memanfaatkan hmm, di channel-channel apakah seperti apa namanya yang disiapkan oleh mitra distribusi oke. melalui ISBN tadi. Ya, nah terkait dengan kupon yang ditawarkan 6,4% untuk yang 2 tahun, kemudian 6,5% per tahun untuk yang 4 tahun ini, kalau kita coba lihat begitu di mana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kan akhirnya mempertahankan nih suku bunga acuan BI rate di level 6%. Ini apakah akan menjadi sinyal positif juga nih untuk serapan yang cukup oke untuk ST13 ini? Iya, salah satu yang kami tawarkan fiturnya adalah apa namanya floating with floor. Hmm, Artinya dengan kondisi floating with floor dengan BI 7 days repo rate 6% itu oke. ada spread 4% yang untuk 2 tahun dan ada spread 5% untuk yang 4 tahun. Iya. Dalam hal gitu ya, dalam hal Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya itu misalnya turun menjadi 5,5%, Oke. maka tingkat imbalan yang diterima oleh investor tetap di angka 6,4 dan 6,5. Hmm, Jadi floating floor, floornya adalah 6,4 dan 6,5. Tapi dalam hal Bank Indonesia eh, akan menaikkan tingkat suku bunganya di level misalkan saja 6,25, maka tentunya ini akan ada tambahan gitu ya, eh, menjadi 6,4 plus 25 basis lagi gitu ya. Jadi 6,65. Lebih kurang seperti itu. wow, Jadi kita di ini jadi keuntungan yang menarik ya. betul, betul Baik. sekali. Nah, yang disasar kalau kita bicara mengenai ST13 begitu, apakah investor-investor individu atau institusi pun bisa untuk membeli ataupun berinvestasi di sana? Iya, ini target utama kita adalah individu, Hmm, jadi bukan institusi, bukan lembaga. hmm, Jadi jangan khawatir kalau warga negara Indonesia itu bersaing dengan apa namanya institusi, gitu ya, karena institusi relatif itu memiliki dana yang cukup besar. Oleh ya, karena itu, ini adalah seri retail yang memang bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat warga negara Indonesia, hmm. bukan institusi, gitu. Baik, berarti sudah mulai bisa dibeli dong, Pak Suharyanto, kalau Ya, ST13. kemarin kita sudah menawarkan di tanggal 8 November Ya, dan nanti kita akan berakhir di pada Desember. hmm, Mohon dengan apa namanya memanfaatkan waktu yang ada ya. kepada investor untuk bisa melakukan pembelian di tanggal-tanggal tersebut. Baik, itu dia pemirsa, jangan disia-siakan waktu dan tadi justru imbal hasil atas kupon yang ditawarkan ini di atas suku bunga acuan, bahkan kalau suku bunga acuannya berubah ada potensi penambahan lagi di sana begitu ya. Menarik nih kalau kita bicara ST013. Baik Pak Suryanto, terima kasih banyak ini atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Sukses Pak untuk penerbitan suku tabungan 013-nya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Suhar. Baik, terima Ya. kasih. Salam sehat untuk semua juga.